Air meriang tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Sudirman Science Competition 2020 serta seluruh finalis yang berbahagia. Indonesia merupakan salah satu negara tropis di kawasan Asia. Hal ini menyebabkan paparan sinar matahari yang sampai ke bumi terjadi sepanjang tahun. Sinar matahari sangat diperlukan untuk pembentukan vitamin D, namun sangat disayangkan, paparan yang berlebih justru dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan kulit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hatang dan kawan-kawan pada tahun 2013, hal itu disebabkan oleh sinar UV dengan intensitas paparan yang terus-menerus. Efek negatif yang ditimbulkan seperti eritema, sunburn, pigmentasi, bahkan efek jangka panjang seperti penuaan dini dan juga kanker kulit. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan kulit tambahan seperti sediaan sunscreen. Namun sangat disayangkan, banyak sunscreen yang beredar di pasaran berasal dari senyawa sintetis yang dikhawatirkan dapat terjadi dan menimbulkan efek negatif terhadap kulit. Oleh karena itu, diperlukan sunscreen dari bahan alam. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu hasil kekayaannya adalah kulit semangka dan serabut kelapa yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan sunscreen. Semangka merupakan salah satu buah yang familiar di masyarakat dengan harga yang relatif murah dan mudah dijumpai. Selain itu, semangka merupakan buah yang bersifat musiman, mudah dibudidayakan, dan cepat bereproduksi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 menyatakan bahwa produksi buah semangka di Indonesia mencapai 2.653.000 ton dan angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Buah semangka dikonsumsi sebesar 89,27% bagian dan sisanya berupa kulit buah hanya dibuang atau menjadi limbah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismiati DKK pada tahun 2013 menyatakan bahwa lapisan putih pada kulit semangka mengandung banyak zat antioksidan jenis citrulline sebesar 60% lebih banyak daripada daging buahnya. Citrulline sendiri merupakan salah satu antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas dan memperbaiki kerusakan kulit. Pada umumnya, masyarakat memanfaatkan kelapa dari air dan daging buahnya untuk mengatasi beragam penyakit, seperti menjaga kesehatan jantung, mengatasi keracunan, dan meredakan nyeri panas pada luka bakar. Bagian buah kelapa yang dikonsumsi hanya sebesar 53% dari bobot buah. Hal ini menunjukkan hampir setengah bagiannya kurang dimanfaatkan. Serabut kelapa memiliki kandungan tanin yang bersifat antidotum, anti racun yang paling tinggi dibandingkan dengan serabut kelapa yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Anggriani dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa aktivitas antioksidan antosianin 2-6 kali lebih besar bila dibandingkan dengan antioksidan umum lainnya seperti asam askorbat atau vitamin C. Berdasarkan problematika yang ada dan juga potensi yang dimiliki oleh limbah kulit semangka dan serabut kelapa, maka dengan bangga saya Sofia Parodiana bersama kedua rekan saya Ica Desti dan Nur Laila Sehada, tim dari Universitas 11 Maret Surakarta mempersembahkan Natchgreen Natural Sunscreen based on antioksidan, kombinasi limbah kulit semangka dan serabut kelapa sebagai alternatif tabir surya ramah kulit.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui uji kualitatif screening fitokimia night cream sebagai alternatif tabir surya ramah kulit. Yang kedua, mengetahui cara pembuatan night cream sebagai alternatif tabir surya ramah kulit. Dan yang ketiga, mengetahui uji fisik night cream sebagai alternatif tabir surya ramah kulit. Adapun metodologi penelitian kami yaitu diawali dengan proses preparasi meliputi pemotongan, pembersihan, pengeringan, dan penghalusan. Selanjutnya dilakukan proses mesterasi dengan etanol selama 2 hari, diikuti dengan proses remesterasi. Lalu, mestrat yang diperoleh diuapkan di dalam rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak agak kental. Ekstrak agak kental tersebut kemudian diuapkan kembali dengan water bath hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya, ekstrak kental tersebut kemudian ditimbang untuk diketahui beratnya. Untuk uji kualitatif screening fitokimia dibagi menjadi 5 uji, yaitu yang pertama, uji alkaloid yang terdiri dari 3 tahap, uji Dragendorf, uji Mayer, dan uji Wagner. Yang kedua ada uji flavonoid, yang ketiga uji saponin, yang keempat uji tanin, dan yang terakhir uji steroid. Dari semua uji tersebut terdapat perlakuan khusus pada masing-masing uji dengan ditambahkan pelarut yang sesuai. Selanjutnya adalah uji kualitatif sediaan sunscreen. Ada 2 cara. Yang pertama adalah pembuatan krim tabir surya atau sunscreen. Yang kedua adalah uji fisik sunscreen yang meliputi 3 uji. Yang pertama uji evaluasi fisik, uji homogenitas, dan yang terakhir adalah uji stabilitas fisik. Adapun hasil analisis screening fitokimia ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak serabut kelapa hijau. Yang pertama, bahan kulit semangka dengan berat simplisia kering 10 gram dihasilkan ekstrak sebesar 4,02 gram. Dalam hal ini, rendemen atau jumlah produk yang dihasilkan pada reaksi kimia sebesar 40,2%. Dan yang kedua, bahan serabut kelapa hijau dengan berat simplisia kering 10 gram dihasilkan ekstrak 4,72 gram, sehingga rendemen yang dihasilkan sebesar 47,2%. Dari ekstrak yang diperoleh tersebut digunakan untuk analisa berikutnya. Pun uji kualitatifnya, dari tabel tersebut menjelaskan bahwa uji positif dari hasil pengujian alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Jika dilihat secara keseluruhan, hasil analisis fitokimia ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak serabut kelapa hijau menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung senyawa antioksidan. Adapun hasil uji evaluasi fisik terhadap ketiga formulasi sunscreen diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada formulasi sunscreen 1:1 berwarna putih kekuningan, lembut setengah padat, beraroma mawar, dan memiliki pH 6. Pada formulasi 1:2 memiliki warna putih kecoklatan, lembut setengah padat, beraroma mawar khas kelapa, dan memiliki pH 6. Sedangkan untuk formulasi 2:1 memiliki warna putih kekuningan, lembut setengah padat, beraroma mawar khas semangka, dan memiliki pH 6. Pada pengujian homogenitas terhadap ketiga formulasi tersebut tidak terdapat butiran kasar atau dengan kata lain homogen. Dan selanjutnya adalah pengujian terhadap stabilitas fisik ketiga formulasi tersebut selama 14 hari pada suhu ruang atau suhu kamar, yang mana tidak terjadi perubahan terhadap ketiga formulasi tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu uji kualitatif screening fitokimia dari sampel limbah kulit semangka dan serabut kelapa diketahui mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan juga steroid, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel limbah kulit semangka dan juga serabut kelapa mengandung senyawa antioksidan. Yang kedua yaitu night cream dibuat melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah preparasi, yang kedua ekstraksi, yang ketiga adalah pembuatan krim sunscreen. Yang ketiga yaitu hasil fisik night cream berupa krim dengan warna putih kekuningan, berbau air mawar, homogen, stabilitas baik, dan memiliki pH 6. Demikianlah presentasi dari tim Universitas 11 Maret Surakarta. Juminten tepuk lopong cekap semanten atur kaulo. Wallahumma afiq ila wa mintarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.